Oke, dari Nutrade, Mas Tama mau tanya penjelasan tentang liquidity provider atau LP dalam forex itu apa? Oke, menarik. Liquidity provider itu banyak orang yang bilang LP liquidity provider. Sebenarnya itu apa? Saya jelasin secara sederhana saja. Oke, bayangin Anda itu ke pasar, kemudian kalian lihat banyak sekali itu penjual. Ya, ada yang penjual kecil-kecil, kemudian ada satu penjual yang gede banget. Dimana kalau kalian itu membeli atau menjual di sana, itu siap mereka. Nah, yang besar tadi itu dinamakan liquidity provider. Nah, jadi kayak gitu. Dia ada biar transaksi di forex itu bisa liquid atau mudah diperdagangkan. Liquidity provider di sini itu macam-macam. Bisa jadi bank-bank yang besar, institusi yang sudah besar, perusahaan keuangan, market maker, atau bahkan individu yang uangnya itu gede banget, itu juga bisa jadi liquidity provider. Semoga membantu. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari matahari terbenam. Bersama setiap trading kebalik, kalau minus di hold, kalau profit dikit di TP. Semoga ada jawaban dari Mas Tama. Kalau manusia biasalah, namanya keserakahan sama ketakutan namanya. Kalau takut, ini nanti saya minus nih, saya tahan aja, nanti bisa jadi kebalik. Itu trader yang masih baru biasanya kayak gitu. Kemudian nggak mau rugi, itu bisa. Kalau di trading nggak mau rugi, ya nggak usah trading, karena trading di sini kan probabilitas stok win rate-nya berapa, katakanlah 60 kali untung, 30 kali gagal, masih untung di trading. Yang penting itu di sini, yaitu tidak punya rencana trading yang bagus atau trading plan yang bagus. Itu nggak ada, ya pokoknya entry, TP di mana, stop loss di mana, risk and reward berapa, dia nggak paham. Jadi kalau saya saranin, punya trading plan yang ada standarnya. Contoh risk and rewardnya berapa, resikonya berapa, cara tradingnya itu kalau kalian tuliskan step by step, itu bisa diikuti orang, itu bagus banget di sana. Jadi cara tradingnya itu aja kemungkinan sudah bisa mengurangi pertanyaan Bapak tadi. Bersama numpang tanya, wajar nggak 1 minggu nggak dapet entry, bahkan kadang sampai sebulan. Ada yang nyuruh upgrade dan ganti trade plan, apa harus diganti? 1 minggu nggak dapat entry ya, atau bahkan 1 bulan. Bisa jadi sebenarnya untuk tradingnya, tetapi tetap tergantung time frame-nya. Contoh di H1 kita bisa lihat bahwa market ini konsolidasi dari tanggal 2 sampai tanggal 13, berarti 11 hari dia konsolidasi 1 minggu. Padahal kita lihat di H1. Tapi ada juga saat market itu sedang trend. Jadi tergantung marketnya. Ketika market sedang konsolidasi atau ranging, Bapak pasti agak susah banget nentuin entry-nya. Kalau lagi sedang trend, itu sering banget Bapak bakalan dapat entry-nya. Ketika Bapak masuk ke time frame lebih kecil, contoh di M15, itu kalau seminggu nggak dapat, berarti paralel harusnya setidaknya dapat 1 kalau di time frame lebih kecil daripada H1. Oke, dari Ahmad Villariski, Mas tolong bahas candle CB1 dong. Waduh, CB1 apaan ya? CB1 trading ini apaan lagi? Oh, Tipu Musang. Oke, CB1 kita cekin sebenarnya seperti apa sih? Oke, kadang berlaku level pivot atau ketepatan yang lebih tinggi. Oke, CB1 di sini berarti lower high yang ke break. Oke, namanya sekarang lebih menarik, padahal juga sudah lama banget. Jadi market itu kalau kita bisa gambarin, ini berarti tren apa? Tren turun kan? Karena lo di sini lebih rendah daripada lo sebelumnya, lo di sini lebih rendah daripada lo sebelumnya. Lo nya lebih tinggi, ke break. Ini berarti apa? Oh, berarti berubah jadi tren naik karena lebih tinggi. Perubahan di sini ini yang dinamain CB1. Itu ternyata kalau orang SMC bilang di sini coach, macam-macam namanya, cuma dibuat lebih menarik nama-nama tersebut. Padahal sebenarnya ya cuma pergerakan harga dikasih nama. Itu untuk CB1. Semoga membantu. Oke, dari Coklat TV, Mas lebih baik pakai fix stop loss atau stop loss lain? Sebenarnya untuk stop loss di sini tergantung orangnya. Contoh suka fix stop loss, berarti beliau gampang gunainnya. Saya pengennya gampang, berarti pakai fix stop loss. Tiap kali stop loss 20 bit, selesai, beres. Oke.
Tapi kelemahannya tidak selalu market ini 20 pip stop loss. Contoh di sini ada sell posisi. Ini tidak selalu 20 stop loss. Kadang-kadang 20 pip stop loss di sini dan terkena stop loss. Jadi stop loss itu biasanya nggak berubah-ubah. Tetapi kalau orang pengen yang gampang bisa ada stop loss 20, TP 40 juga bisa. Tergantung orangnya. Kemudian kalau stop lossnya mengikuti tren, jadi contoh ini sell posisi, oke, stop lossnya sekarang 22 pip. Nanti ketika sell di sini contoh lagi, oh ini hanya 15 pip, jadi berubah-ubah. Ini lebih bagus, tetapi lebih ribet jadinya. Jadi kalau bapak nggak pengen ribet, bisa pakai fix. Kalau pengen ribet berarti harus kalkulasi lot size. Yang bagus yang mana? Dua-duanya kalau jangka panjang itu tetap bagus semuanya. Kang Tama nanya dong, pakai Fibonacci lebih baik pakai limit order atau stop order? Terus Kang Tama pakai mana? Terima kasih, saya pakai yang langsung order. Jadi contoh kita ada Fibonacci dari atas ke bawah. Ini area entry kita. Ada orang yang langsung pending order di sini, langsung TP di bawah. Ada juga orang kayak saya nunggu double top dulu baru entry. Stop loss bisa di bawah, TP 1:2. Mana yang lebih baik? Probabilitas sih. Cuma kalau saya suka nunggu konfirmasi rejection di area sini Fibonacci dulu. Kalau nggak ada saya nggak entry. Takutnya biasanya itu market kayak gini. Ini lanjut menguat ini. Entry yang kita terkena ternyata momentum candle. Jadi candle selanjutnya itu lanjut untuk naik. Saya nggak begitu suka kalau naik. Ketika itu saya nunggu rejection di area Fibonacci baru saya entry. Siap Bandi, kenapa tidak analisa menggunakan indikator Kak? Apa ada manipulasi? Sebenarnya enggak sih. Saya suka nggak menggunakan indikator soalnya pergerakan market ya gini-gini aja. Indikator di sini untuk membantu saya. Contoh, saya pengen nentuin support dan resisten. Di area sini support dan resisten. Oke. Berarti saya bikin aja indikator untuk nentuin support resisten. Jadi saya tidak usah narik-narik lagi. Gitu. Itu untuk indikator. Karena indikator di sini dasarnya itu ya dari harga yang murni pergerakan tadi. Kemudian dibuat indikator. Contoh yang tadi Fibonacci. Saya taruh Fibonacci. Ada namanya auto Fibonacci, jadi otomatis Fibonacci-nya ada. Tapi kalau saya suka yang manual karena saya bisa lebih detail lihat market seperti apa dan detail nentuinnya itu bisa lebih bagus buat saya sendiri. Jadi preferensi masing-masing aja. Oke, itu dari saya. See you next video. Bye bye.